Halo, selamat pagi, selamat berjumpa kembali dengan Bimba Kids Semarang. Pagi ini saya juga ingin membahas tentang kegiatan di playgroup dan TK Bimba. Teman-teman sekarang digalakkan tentang pembelajaran lospat dan sebagainya. Anak harus belajar tidak bercalistung tapi bermain. Tentunya di sini yang dimaksud bermain sambil belajar itu bukan hanya khusus bermain saja, tapi ada isinya, bukan sekedar membuat keterampilan dan segala macam itu juga perlu. Tapi kalau tidak diberi pengertian dengan logika dalam belajar bermain, anak-anak akan tidak akan bisa berpikir kritis lagi, karena anak-anak hanya bermain dan tidak bisa menggunakan pola logikanya. Jadi misalnya kalau mau bermain tidak boleh dibeli baca tulis calistung, tidak boleh. Ya memang kalau anak usia dini katanya tidak boleh, tapi kalau diberikan sesuai porsinya dan sesuai dengan kemauan anak dan kemampuan anak, saya kira tidak ada masalah, karena sudah saya praktekkan juga. Jadi kita belajar juga tidak dengan seperti anak SD. Kita belajar seperti cucu saya belum 2 tahun sudah hafal A sampai Z. Baru 8 pada waktu mengenal ABC sampai Z itu umur 17 bulan. Kenapa? Saya ajarkan dengan bermain dan bernyanyi terus. Dengan itu saya kasih fotokopian A sampai Z dengan warna-warni. Terus saya nyanyi, saya tunjuk-tunjuk. Akhirnya dia hafal sampai puzzle A sampai Z. Dia bisa. Diambil semua, suruh masang lagi ABC, dia hafal. Hilang juga dia tahu yang hilang apa, meskipun belum bisa bicara tapi dia tahu. Angka pun demikian. Tidak hanya sekedar bermain, kita stimulasi dengan cara bermain, tapi dengan cara kita memasangkan logikanya. Tidak hanya bermain dengan kesana kesini, tidak. Kita tekankan dengan logikanya dan jalan pikirannya. Cucu saya tuh 15 bulan udah ngerti angka 1 sampai 5. Sekarang udah sampai 10 dan ngerti himpunan. Meskipun tidak mengerjakan tapi dia tahu. Jadi umur 20 bulan, himpunan 1 sampai 10 saya kasih himpunan, dia tak suruh nempel di atasnya. Saya himpunan, saya copy satu-satu, saya bikin himpunan satu-satu, saya suruh nempel angkanya. Dia tahu. Jadi dia tanpa menghitung dia tahu, oh ini 2, kasih tempel angka 2, ini 1, tempel 1, ini 5. Jadi kita stimulasinya tidak bermain saja, tapi juga dibuka logikanya. Kita kasih tahu hari ini 1, 2, 1 hari. Kalau saya pada waktu anak setahun tuh 1. Jadi warna pun 1, merah sampai dia hafal merah, kayak ganti biru, hijau sampai seterusnya. Sekarang sudah hafal semua warna. Dia sudah tahu kalau memasangkan ring donat itu, kalau kita udah bilang merah dulu, kuning, dia udah tahu. Dan itu tidak bermain, tapi kita pasangkan logika dengan belajar. Jadi tidak seperti yang kita katakan belajar bermain, kita pasang seperti sentra-sentra itu, terus anak-anak itu kita suruh membuat sendiri, nggak bisa. Jadi kita tetap terjun di dalam situ, kita olah, kita kasih tahu. Jadi kita belajarnya bermain, tapi tetap kita mengajarkan. Kalau tidak hanya bermain saja tidak akan bisa. Jadi kita buka logikanya dulu. Kalau A itu seperti ini gambarnya, ini contoh gambarnya. Jadi jangan hanya bermain. Kalau saya lihat kan di sentra-sentra yang saya ikuti itu, guru membuat 4 sentra, 5 sentra dengan kegiatan ini. Terus gurunya berjalan memberikan tahu, ini cara buatnya ini cara buat ini. Anak hanya dikasih tahu cara buatnya, tapi tidak ditekankan pada apa yang kita pelajari, apa yang kita akan ajarkan. Anak hanya tahunya ya ini yang disuruh guru seperti ini. Tidak bisa. Kita harus menekankan dulu cara pola pikirnya. Jadi kita jangan ini buat ini di sini tempel sini, tidak bisa. Kalau calistung tuh tidak bisa seperti itu. Memang bermain memang perlu. Anak itu tujuan utamanya itu bermain. Tapi kalau bermain terus kebablasan nantinya. Begitu. Jadi kita harus seperti yang kita kerjakan di Bimba, itu bermain tapi belajar juga. Jadi kita menekankan logika dulu, anak tahu, tidak hanya mencontoh, tidak. Angka 1 misalnya, angka 1 ini ditekan kita, angka 1 ini angka 1,
Kalau satu ini tulisannya seperti ini, jumlahnya ini. Kalau kamu bilang satu ya ini, satu ya ini, satu jumlahnya satu gitu. Tidak hanya ini ditempel ya ini satu ini dua, tidak akan bisa anak. Tapi kita tekankan dulu, tidak dengan cara kita meniru, jangan meniru terus nanti jadi plagiat. Meniru, jangan meniru, kita tekankan dulu, kita tahu dulu anak itu sudah tahu angka satu hari ini, besok ulang lagi angka satu sudah tahu cara menulisnya bagaimana, kita juga punya trik cara menulis bagaimana. Kalau saya nulis angka satu, saya katakan toeng toeng toeng, anak akan tahu oh angka satu toeng 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 tongkat. Angka besoknya sudah selesai angka 1, angka 2, kita angka 2. Bagaimana angka 2? Ini loh angka 2, cara menulisnya seperti ini, jumlah 2 itu seperti ini. Jumlah nyata dan jumlah abstraksi yang di papan tulis ataupun di kertas. Itu kita tekankan juga. Jadi anak tahu tidak hanya jumlahnya 2. Ini kan abstraksi juga dia perlu kasih tahu. Jadi anak itu juga bisa tahu abstraksi dan juga pola nyata. Jadi kita tekankan logikanya dulu, dibuka, jangan bermain-bermain terus untuk gurunya membuat, itu jangan. Tapi kita buat buka logikanya dulu anak. Ini loh angka 2, ini angka 1, ini angka 3. Cara menulisnya seperti ini, jumlahnya ini, benda nyata suruh ngitung 1, 2, 3. Di abstraksi papan tulis ataupun di kertas kita juga tekankan jumlah 3 seperti ini. Mungkin dengan bermain bola, masukkan keranjang, kita katakan bola merah 1, keranjang merah 1, keranjang hijau 2, keranjang biru 3, dan seterusnya. Jadi jangan kita mengambil mentah-mentah anak itu bermain. Memang bermain, kebutuhan utamanya bermain, tapi kita terapkan logikanya. Jangan hanya bermain dan mencontoh seperti apa yang guru berikan. Jangan, kita berikan, buka dulu logika anak-anak itu mulai dari usia 2 tahun kita buka. Saya pengalaman dari jadi guru dan saya terapkan juga sekarang di cucu saya, katanya tidak boleh untuk memberikan itu. Saya berikan di cucu saya 1 tahun sudah mengerti, meskipun hanya menunjuk. Sekarang umur 21 bulan sudah bisa mengeterapkan. Saya kasih pola ABC di kertas, saya kasih kertas yang sudah saya potong ini, saya laminating, saya suruh nempel di mana tadi ABC sudah tahu. Saya bilang B ambil B, O ambil O, L ambil L, A ambil A. Terus saya baca bola, kalau ini B, ini O, ini L, ini A, bola. Jadi sekarang kalau saya kasih gambar bola dan tulisan bola, dia bisa mengambil huruf itu meskipun tidak bisa membaca. Tapi dia tahu, itu kita terapkan logika seperti itu, bukan mencontoh. Kalau mencontoh gampang, kita katakan ke kegiatan guru-guru saja ada bola, tulisan bola, terus anak suruh nempel bola, sudah pindah lagi sentra. Jangan, kita terdekati dulu. Ini itu huruf B, ini O, ini L, ini A. Kita katakan mesti konsonan dulu, A, I, U, E, U. Kita terapkan pasti itu dulu. Jadi ingat teman-teman, jangan sampai terjebak dengan hanya belajar dan mencontoh kegiatan sentra yang diberikan guru tanpa mengisi logika anak pada awal sebelum kita memberikan pembelajaran. Jadi kita kalau mau memberikan pembelajaran itu buka dulu logikanya, baru kita dekati, kita tahu ini loh, A itu seperti ini, nulisnya seperti ini. Dan ini biasanya dibuat untuk huruf alaf anggur, apel, anjing, api gitu. Dan seterusnya. Makanya sekarang jangan memberikan anak hanya mencontoh dan mencontoh. Jangan. Tapi belajar membuka logika anak supaya bisa berpikir lebih kritis lagi. Bukan bu guru salah bermain mencontoh dengan kegiatan kita, tidak, tapi kita buka logikanya untuk mengerti, seperti memberi pengetahuan. Kelinci makan wortel, anjing makan tulang, boleh kan, tapi kadang guru hanya ini nanti sudah terakhir gini, kita enggak, kita kenalkan dulu binatangnya. Ini kelinci itu suka makan wortel dan tidak wortel saja, sayuran pun juga kelinci mau. Jadi kita satu-satu dibuka logikanya, tidak mencontoh dan asal gurunya mau membuat anaknya tahu sudah. Nanti akhirnya anak akan malas untuk berpikir logis. Begitu teman-teman, kita belajar bersama-sama untuk kemajuan anak-anak didik kita. Jadi kita pertama yang kita tekankan itu kalau mengenalkan pembelajaran anak, dibuka dulu logikanya, tidak usah takut
dikatakan sekolahnya ketinggalan. Tidak. Pada akhirnya setelah keluar dari sekolah kita, anak kita lebih dari teman-teman yang hanya mencontoh guru dengan kegiatan sentra. Kita logikanya akan lebih jalan. Dia diberi apa, dia langsung berpikir lagi yang lain seperti yang kita bayangkan. Karena kita sudah buka satu persatu logika terus diasah terus, itu yang penting itu. Begitu teman-teman, semangat untuk guru-guru Indonesia. Terima kasih.